Bagaimanapun kalau kita bicara kampanye, secara umum ini adalah ruang bagi peserta pemilu untuk sebebas-bebasnya, semasif-masifnya menggalang opini, menyampaikan informasi agar massa itu tertarik. Tempatkan pada tempatnya seperti itu. Nah, kemarin kan sempat ada hoax ya, tersebar di media massa bahwa KPU katanya tidak akan ada debat publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, bertemu dengan saya Yuyun Dwi Puspitasari di Gude, Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang tahapan pemilu 2024 yang sedang yang sedang berjalan, sekaligus beririsan dengan tahapan yang lain tentunya. Dan di samping saya sudah ada seorang narasumber dari anggota KPU Kabupaten Trenggalek yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia, disingkat Sosdiklik, Parmas, dan SDM. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Mas Nurani. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, kabar sangat baik hari ini karena sudah ada hujan turun, jadi kekeringan sudah mulai hilang di kampung saya. Alhamdulillah, hujan yang ditunggu-tunggu semua masyarakat. Ya. Mas Nurani, gimana ini kabarnya kampanye yang akan kita bicarakan hari ini? Kampanye itu apa sih? Sebelum kita ngobrol terlalu jauh ini, dijelaskan dulu pada teman pemilih kita. Kampanye itu adalah sebuah tahapan yang saya pikir sangat penting yang akan mengena pada masyarakat khalayak rame, terutama calon-calon pemilih di Indonesia, terutama juga di Trenggalek. Kalau pengertian kampanye itu secara umum sebenarnya ini sama saja yang seringkali kita lakukan ya. Kita seringkali melakukan proses sosialisasi dalam rangka menyampaikan informasi. Jadi kalau KPU punya tugas untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, kampanye ini dilakukan oleh peserta pemilu. Sebenarnya tujuannya juga beririsan, sama-sama meningkatkan partisipasi masyarakat. KPU melakukan Sosdiklik Parmas itu tujuannya untuk agar masyarakat nanti berbondong-bondong ke TPS. Jadi tujuannya partisipasi masyarakat yang datang ke TPS itu meningkat, tentu saja dibarengi dengan kesadaran yang tinggi. Jadi menjadi pemilih yang baik dan bermartabat. Demikian juga peserta pemilu yang terdiri dari partai politik, pasangan calon presiden, wakil presiden, dan calon anggota DPD ini juga menggalang sebuah kegiatan proses komunikasi. Jadi titik temunya sebenarnya pada proses namanya komunikasi. Kalau KPU komunikasinya ada pelayanan informasi, tapi kalau kampanye ini ada komunikasi yang sifatnya persuasif. Bagaimana kemudian mereka itu mendapatkan suara, kemudian mereka menang kan pasti itu ya, sehingga kemudian disediakanlah salah satu tahapan yang penting namanya masa kampanye yang nanti insya Allah akan tiba pada tanggal 28 November 2023 sampai tanggal 10 Februari 2024. Itu kalau secara umum seperti itu. Tapi kalau kita memahami bahwa kegiatan ini secara legal formal diselenggarakan oleh negara, tentu saja ada aturannya. Jadi kalau dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, kampanye itu dimaknai sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu dalam rangka meyakinkan masyarakat tentang visi misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu tersebut. Peserta pemilu itu sekali lagi, satu, partai politik yang mengusung DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Terus kedua, pasangan calon yang diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik. Terus yang ketiga adalah perseorangan calon anggota DPD. Jadi intinya komunikasi itu kan ada komunikator, ini adalah peserta pemilu, ada komunikan, penerima pesannya adalah khalayak calon pemilih, dan ada proses-proses dan metode-metode. Bisa langsung, artinya tatap muka, pertemuan terbatas, bisa juga lewat media
entah itu media massa ataupun media sosial. Jadi sebenarnya sama-sama proses komunikasi yang tujuannya sama-sama meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi selama ini kita memahami partisipasi masyarakat biasanya hanya dianggap urusan KPU gitu ya. Padahal urusan partisipasi masyarakat itu bahkan kalau saya boleh bilang lebih banyak ditentukan oleh sejauh mana peserta pemilu itu kampanye. Jadi biasanya kalau peserta pemilunya itu kampanyenya masif dan peserta pemilunya itu menarik, justru ini faktor utama yang kemudian menggerakkan orang itu untuk memilih. Meskipun KPU selaku penyelenggara juga punya tugas untuk melakukan sosialisasi pendidikan Sebelum pemilih. lebih jauh ini, mungkin teman pemilih kita perlu tahu dulu supaya nanti kacamatanya sama dengan KPU. Apakah kampanye ini diatur melalui sebuah regulasi tertentu begitu atau? Iya, tentu saja iya. Jadi dalam undang-undang itu ada beberapa pasal tentang kampanye. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, lebih operasional lagi, KPU membuat peraturan KPU. Jadi kita sudah punya peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Di situ juga dibahas secara umum ya, mulai siapa pelakunya, terus metodenya seperti apa, terus kemudian larangan-larangannya, terus kemudian pihak-pihak yang terlibat. Ya diatur misalnya pemberitaannya tentang kampanye oleh media itu bagaimana, terus pengawasannya seperti apa, ini diatur di situ. Terus itu direvisi dengan peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Tapi yang direvisi kalau saya lihat itu terkait dengan ini dibolehkannya peserta pemilu atau pasangan calon atau siapapun yang nanti ingin berkampanye masuk di lembaga pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi. Itu sebagai efek dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65, di mana kemudian ada dibolehkannya peserta pemilu masuk ke lembaga-lembaga perguruan tinggi, akademi yang dulu dianggap dilarang gitu ya. Meskipun di sana diatur bukan lembaga pendidikan SD, SMP, SMA sederajat, tapi hanya perguruan tinggi, mulai akademi, institut, universitas dan lain-lain itu. Dan kemudian setelah ada revisi itu, kalau nggak salah belasan hari yang lalu kita juga sudah punya Juknis 1621 tentang kampanye itu, di mana di sana lebih memperjelas lagi. Misalnya pertanyaan-pertanyaan kemarin yang membuat kami agak bingung gitu ya, terkait fasilitasi kampanye. Karena di PKPU itu ada fasilitasi kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye. Tapi di pasal berikutnya itu bahwa fasilitasinya itu hanya dalam bentuk penentuan titik lokasi alat peraga kampanye. Jadi akhirnya ada Juknis 1621 itu yang mempertegas ada fasilitasi KPU memasang dan mencetak meskipun hanya satu baliho berukuran 6x4. Jadi tidak apa-apa karena memang bagaimanapun kalau kita bicara kampanye secara umum ini adalah ruang bagi peserta pemilu untuk sebebas-bebasnya, semasif-masifnya menggalang opini, menyampaikan informasi agar massa itu tertarik kepada peserta pemilu baik parpol, pasangan calon presiden maupun DPD. Tapi di satu sisi ada kalanya KPU merasa butuh memfasilitasi. Menarik ini. Tadi di awal sudah disampaikan tentang KPU mengatur tentang metode kampanyenya. Kemudian belakangan ini kami dengar ada sebebas-bebasnya. Jadi bagaimana pengaturan metode kampanye? Ya, artinya sebebas-bebasnya itu boleh melakukan apa saja sepanjang ada aturan. Makanya kemudian regulasi atau aturan yang dibuat, entah itu undang-undang, peraturan KPU maupun Juknis, ini membuat bingkai apa yang bisa dilakukan oleh mereka. Jadi menarik untuk membicarakan metode kampanye yang bisa dilakukan oleh pasangan calon, oleh peserta pemilu partai politik maupun calon anggota DPD ini. Ini kalau saya lihat PKPU-nya itu ada beberapa hal ya. Secara umum memang metode langsung tatap muka gitu, tapi juga ada lewat media yang ditayangkan lewat TV, media massa atau media sosial, juga nanti penggunaan akun media sosial, juga ada iklan kampanye. Pertama itu ada metode
pertemuan terbatas. Jadi ini pelaksana kampanye bisa melakukan kegiatan mengumpulkan orang di dalam gedung. Jadi kalau saya baca misalnya kalau tingkat kabupaten maksimal masa yang bisa dikumpulkan adalah 1.000. Lumayan juga ya teman pemilik. Tapi dalam gedung. Jadi pertemuan terbatas itu dilakukan di dalam gedung. Ada lagi pertemuan tatap muka. Bisa di dalam gedung, bisa di luar gedung. Bisa menggunakan model kampanye misalnya datang ke pasar, datang ke tempat keramaian, menyapa publik, menyapa calon-calon pemilih. Itu namanya pertemuan tatap muka. Terus kemudian ada juga metode rapat umum. Rapat umum ini kan pengertiannya kan rapat akbar ya, di mana masanya mungkin lebih banyak. Meskipun rapat umum itu nanti bisa dilakukan sejak 21 Januari sampai 10 Februari. Jadi artinya kalau kita melihat metode kampanyenya itu ada 2 jenis kalau saya membedakan. Pertama, yang bisa dilakukan selama masa kampanye yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka. Di sela-sela nanti ada debat publik yang diselenggarakan oleh KPU. Terus kemudian ada penggunaan akun media sosial. Terus ada juga kampanye yang hanya bisa dilakukan selama 21 hari. Kebetulan mulainya 21 Januari ini ya. 2024 sampai 10 Februari. Artinya ini terdiri dari rapat umum dengan iklan kampanye. Jadi itu metodenya. Juga ada kampanye dalam bentuk lain. Nah, kalau kampanye dalam bentuk lain ini sebenarnya akan menjelaskan bahwa sebenarnya kampanye apapun itu boleh kan. Misalnya memanfaatkan acara olahraga, acara kesenian, kebudayaan itu. Cuman ya di sana ada batasan-batasan yang diatur ini. Termasuk kontennya, materi yang disampaikan. Ada hal-hal yang dilarang, misalnya tidak boleh ujaran kebencian, tidak boleh mengeksploitasi sentimen sara. Mungkin itu, nanti kita kulik lagi larangan-larangan itu apa itu dijelaskan banyak sekali di PKPU itu sudah ada. Jadi kalau peserta kampanye kita sampaikan juga terkait itu ketika kemarin kita melakukan sosialisasi banyak hal ya. Jadi intinya adalah ada metode yang sebenarnya bisa dilakukan oleh mereka sehingga masa yang sebenarnya sempit ini dibanding pemilu 2019 kemarin kan hampir 8 bulan ya. Ini hanya 75 hari Mbak. Artinya relatif sempit waktunya. Tapi jauh lebih singkat daripada jauh lebih singkat terdahulu. Terus kapan kampanye dimulai? Nah ini akan tiba nanti pada tanggal 28 November ini sampai nanti tanggal 10 Februari sebelum hari tenang. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang menarik kita bahas ini larangannya tadi, mungkin bisa dibahas apakah ada sanksi nih bagi para peserta pemilu yang berkampanye tapi termasuk yang dilarang oleh KPU di regulasi. Artinya larangan itu selalu ada ya dalam setiap tahapan. Dalam kepemiluan ini semua tahapan kan pasti bicara apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Secara umum pelanggaran itu kan sebenarnya ada beberapa pelanggaran kalau bicara pelanggaran pemilu ya. Pertama pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, pelanggaran etik kalau bagi penyelenggara pemilu. Di sini juga ada larangan-larangan. Misalnya kalau nanti masuk pelanggaran administratif, misalnya tidak boleh memasang alat peraga kampanye secara serampangan, harus mematuhi apa yang diatur oleh PKPU. Lalu teman pemilih ini pastinya juga penasaran, apakah hubungannya peserta pemilu dengan KPU Kabupaten Trenggalek dalam hal kampanye ini apa? Apakah perlu ada apa atau KPU juga memfasilitasi seperti tahun 2019 lalu atau bagaimana? Tentu saja kan pelayanan pertama di KPU itu adalah pelayanan informasi. Artinya kita itu selalu mensosialisasikan tahapan-tahapan kepada masyarakat, termasuk dalam hal ini tentu saja adalah yang menjadi titik tekan adalah peserta pemilu, karena mereka lah nanti yang akan melakukan penyampaian informasi yang sifatnya komunikasi persuasif, mencoba merayu dalam tanda kutip gitu ya, menampilkan calon-calonnya, terus membangun citra diri, menyampaikan visi misi.
tentu saja kami selaku penyelenggara pemilu kan menyampaikan informasi tentang aturan itu tadi, regulasi undang-undang, peraturan KPU dan Juknis. Karena apa? Mereka nanti juga akan selain melakukan kegiatan kampanye, mereka juga akan berhubungan dengan KPU secara administratif. Misalnya mereka harus menyetorkan atau mendaftarkan tim kampanye untuk pasangan calon presiden wakil presiden tingkat kabupaten kota, terutama Kabupaten Trenggalek. Terus kemudian pelaksana kampanye baik untuk calon presiden dan wakil presiden maupun peserta pemilu. Nah, itu harus dilakukan. Kalau termasuk yang di kabupaten juga harus daftar ya? Iya, jadi kita perlu tahu juga diatur dalam regulasi itu mereka harus mendaftarkan tim kampanye itu untuk pasangan calon presiden wakil presiden. Kalau pelaksana kampanye itu baik untuk pasangan calon presiden maupun wakil presiden maupun peserta pemilu seperti partai politik maupun calon anggota DPD. Itu kita menerima paling lambat 3 hari sebelum masa kampanye. Jadi tanggal 25 itu mereka harus mengirimkan kepada kita. Dan hal-hal seperti ini termasuk aturan-aturannya sudah kita sosialisasikan kepada partai politik, pada stakeholder maupun perwakilan-perwakilan tokoh masyarakat kemarin. Termasuk nanti ada akun media sosial yang harus disetorkan mereka juga ke kita. Karena tadi saya sampaikan bahwa salah satu cara atau metode melakukan kampanye adalah menggunakan media sosial. Peraturannya adalah mereka menyetorkan masing-masing platform media sosial paling banyak 20 akun. Jadi misalnya untuk pasangan calon presiden wakil presiden di Kabupaten Trenggalek, mereka boleh menyetorkan Facebook maksimal 20 nama akun, Instagram maksimal 20 nama akun, terus kemudian juga media sosial yang lain. Dan itu di formulir PKPU sudah jelas. Mereka harus mengisi tim kampanye, pelaksana kampanye, termasuk akun media sosial mereka itu kemudian di-store ke kita. Nanti salinannya akan kita berikan kepada pihak Bawaslu maupun kepolisian. Nah, dalam konteks ini artinya apa? Ya, tujuannya adalah biar kita tahu siapa sih tim kampanyenya, pelaksana kampanyenya, akun media sosialnya. Dan nanti kalau ada apa-apa, kan kadang kalau tidak ada data di kita, di kepolisian dan di Bawaslu, ada orang kampanye. Itu siapa sih? Tim kampanye atau pelaksana kampanye atau pihak yang dibentuk tim kampanye atau bukan? Karena yang jelas mereka nanti kan harus mengirimkan surat pemberitahuan ke kepolisian gitu ya ketika melakukan kampanye, dan kami juga ditembusi. Jadi ya itu sudah kami lakukan sosialisasi dengan peserta pemilu, dengan stakeholder dalam rangka untuk memberikan informasi ke mereka sebelum masa kampanye masuk nanti tanggal 28. Karena media sosial ini didaftarkan, apakah KPU juga akan memverifikasi seperti tahapan-tahapan sebelumnya ini? Mungkin teman pemilih penasaran, apakah dilakukan verifikasi terhadap media-media sosial yang didaftarkan oleh para pelaksana kampanye atau tim kampanye itu? Kalau verifikasi secara detail tidak ya, artinya kita menerima media sosial itu pasti nanti kita lihat nama-namanya. Mungkin karena ini kalau untuk tim kampanye, mungkin tim kampanye ini konteksnya calon presiden wakil presiden, tim kampanye tingkat kabupaten. Mungkin namanya identik dengan nama-nama pasangan calon atau nama relawan atau apa gitu ya. Tapi untuk peserta pemilu dari parpol, ini kita menerimanya kan parpolnya ya. Boleh dia misalnya menggunakan nama parpolnya, terus nama calegnya, silahkan selama jumlahnya 20 untuk masing-masing akun. Apakah kemudian pertanyaannya kita akan melakukan pengawasan terhadap akun-akun itu pada masa kampanye? Ya tentu saja kita tidak punya SDM yang cukup ya, karena tugas seperti itu nanti biar wilayahnya Bawaslu sama kepolisian. Saya pikir pihak kepolisian kan punya pasukan siber ya, siber troop sudah dibentuk. Jadi nanti kalau akun media sosial itu kan biasanya ranahnya itu kan ranah pidana ITE biasanya. Jadi kalau mereka melakukan hoax, melakukan ujaran kebencian, ya nanti akan dilihat, ini sebenarnya akun resmi yang didaftarkan KPU apa bukan.
Kalau didaftarkan di KPU berarti kan ya pelakunya mungkin peserta pemilu, kalau bukan mungkin ya masyarakat lain. Jadi kemarin waktu sosialisasi juga ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana misalnya nanti kalau ada akun yang mengaku-ngaku mirip nama akun peserta pemilu, sementara itu bukan milik kami, ya itu kan ranahnya polisi, nanti akan diselidiki. Saya pikir polisi punya alat, punya kemampuan untuk mengetahui akun ini dibuat oleh siapa, orangnya sedang posisi di mana, kan itu sekarang canggih-canggih ya. Jadi biarlah kami menerima saja akun media sosial, nama-namanya itu kita lihat. Selanjutnya pada saat masa kampanye ya ini sudah wilayah pengawasan. Intinya fasilitasi administrasinya. Iya, administrasinya apa? Karena disyaratkan di undang-undang seperti itu, peraturan KPU seperti itu. Kalau menurut saya sih sebenarnya ya itu tadi, kenapa ada akun resmi yang didaftarkan itu mungkin dalam konteks untuk melihat apakah nanti ketika terjadi pelanggaran, apakah ini ketika dibawa ke ranah hukum, ini kan tinggal tujuannya sebenarnya mencari legal standing. Jadi ini tuh tim kampanye betulan, peserta kampanye betulan, pelaksana kampanye betulan, atau ini sebenarnya di luar itu. Persoalan apakah nanti dihukum masuk ranah pidana ya tentu saja ya tetap karena materinya kan, materi dan pelakunya. Karena pelanggaran ini kan pelanggaran di luar pemilu juga ya sebenarnya kan, sama saja nanti pelanggarannya sama pelanggaran yang lain, pelanggaran pidana misalnya rata-rata gitu ya, karena ya ada aspek mungkin hoax, berita bohong, fitnah gitu-gitu, ujaran kebencian, biasanya gitu kalau medsos. Lalu berikutnya, bagaimana dengan sampah visual, pengaturannya seperti apa? Ini soal APK mungkin yang dicetak sendiri oleh para caleg ya, yang sekarang juga sudah bertebaran di mana-mana. Kebanyakan dicetak oleh peserta pemilu sendiri. Kalau fasilitasi kan kita hanya sedikit minim. Maksudnya sampah visual itu yang terpasang di pinggir-pinggir jalan. Betul sekali. Ini bagaimana pengaturannya di KPU? Apakah KPU memang sekarang mengizinkan hal itu atau bagaimana? Saya kira sebutan sampah visual ini ya sarkastik ya, tapi memang ada kritikan dari masyarakat ya, terutama anak-anak muda ini yang memang menyebut demokrasi kita itu sepertinya kok demokrasi baliho ya, hanya dipenuhi dengan gambar-gambar pesan-pesan visual lewat gambar itu, yang kemudian kadang terjadi pemasangan yang tidak tepat, terus kemudian terlalu banyak penekanan pada pemasangan gambar tapi minim tatap muka, minim edukasi. Karena memang harus kita akui kalau kampanye itu lewat papan-papan seperti itu, memang rata-rata tidak bisa melakukan penggalian informasi kepada masyarakat secara maksimal. Visi misi itu tidak sampai. Berbeda misalnya dengan tatap muka atau nanti ada debat publik. Tapi memang karena itu adalah salah satu metode yang diatur, maka itu memang salah satu metode yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu. Nah, di PKPU, di peraturan itu diatur tentang misalnya tempat-tempat yang boleh dipasangi dan tempat-tempat yang tidak boleh dipasangi. Karena kita diberi amanah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa KPU diamanatkan untuk menentukan titik lokasi alat peraga kampanye yang nanti akan dipasang oleh peserta pemilu. Apakah ini harus dipasang di tempat lokasi itu? Ya kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas ada edaran dari KPU RI yang menyuruh kita untuk menghimbau kepada peserta pemilu agar pemasangan alat peraga kampanye nanti juga dipasang di titik lokasi yang sudah kita tentukan. Betul. Tahapannya seperti ini Mbak Yuyun. Jadi kita sudah menginstruksikan kepada PPS untuk melihat, untuk menetapkan tempat-tempat mana yang bisa dipasangi oleh alat peraga kampanye. Mereka sudah koordinasi tingkat desa, mereka sudah mengirimkan ke tingkat kecamatan. Teman-teman PPK tingkat kecamatan juga sudah koordinasi dengan stakeholder tingkat kecamatan, dan mereka sudah mengirim ke kita. Nanti akan kita presentasikan ke parpol bersama stakeholder. Ketika nanti ada masukan-masukan itu nanti akan kita SK-kan. Jadi output kita terkait itu membuat SK tentang
penentuan titik lokasi alat peraga kampanye se-Kabupaten Trenggalek, di mana saja tempat-tempatnya yang bisa dipasangi. Jadi kemudian kalau dikatakan bahwa itu akan menciptakan sampah-sampah visual, ya mungkin kalau nanti penataannya itu terlalu banyak, terus kemudian pemasangannya juga melanggar, misalnya dipaku di pohon, terus kemudian dipasang syukur angger sakar PDW tidak mematuhi aturan, ya saya pikir disitulah mungkin akan terjadi istilah sampah itu tadi ya, karena sampah itu rata-rata kan masyarakat kita kan buangnya sembarangan, tapi kalau buangnya tepat sebenarnya sampah itu kan juga pas gitu ya, memang tidak berdampak. Tempatkan pada tempatnya seperti itu. Terus kita juga akan terus koordinasi selama masa kampanye nanti. Setelah APK itu dipasang, kita juga memerintahkan kepada teman-teman kita di PPK dan PPS untuk terus koordinasi dengan peserta pemilu. Metode kampanye sudah termasuk media sosial, tatap muka, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana dengan pemberitaan dan penyiaran oleh media tentang kampanye ini? Seperti apa pengaturannya, Mas Nurani? Berarti artinya pemberitaan oleh media itu bahwa media massa, media cetak, media daring di luar yang digunakan oleh tim kampanye atau pelaksana kampanye itu juga boleh memberitakan atau menyiarkan kegiatan kampanye, karena memang bisnis dari media itu adalah kan memberitakan, entah itu dalam bentuk komersil atau mungkin non komersil, karena nanti kan ada juga media komunitas, ada lembaga penyiaran publik dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu juga diatur di pasal 56 sampai pasal 60 PKPU nomor 15 tahun 2023 itu, ya mereka boleh menyiarkan, tetapi tentu saja harus mempertimbangkan etika jurnalistik, bahasanya seperti itu. Etika jurnalistik itu biasanya kan juga terkait dengan bagaimana mereka itu mempertimbangkan, karena ini kan kampanye, ada banyak partai politik peserta pemilu, ada pasangan calon yang jumlahnya 3, maka prinsip yang penting itu adalah harus memberikan porsi yang berimbang ketika mereka memberitakan. Terus KPU juga diberi amanat untuk menyampaikan kepada media itu agar mereka memberikan porsi yang berimbang itu tadi. Bahkan mereka juga boleh misalnya memberikan tempat, katakanlah di koran, rubrik khusus itu juga boleh, Mbak. Boleh. Tapi ya itu blocking media itu ya. Iya, rubrik khusus itu bukan blocking media. Istilahnya ya bikin rubrik gitu ya yang tentang pemilu, misalnya mereka ingin menampilkan sosok-sosok dari calon misalnya atau pasangan calon, itu boleh, tapi ya harus berimbang. Jadi itu sebenarnya. Nanti KPU akan berkoordinasi dengan Bawaslu, dengan Komisi Penyiaran Indonesia, dengan Dewan Pers. Jadi biasanya ada output berupa produk peraturan bersama itu ya, kesepakatan bersama yang itu nanti akan isinya terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, ayat-ayat yang nanti itulah yang akan kita sosialisasikan ke teman-teman media. Jadi sebenarnya sangat boleh, karena ini kan demokrasi ya. Ya media itu memang mereka kegiatannya adalah memberitakan. Masa kampanye juga boleh diberitakan, dijaga keberimbangannya dan tidak boleh berpihak pada pasangan calon atau peserta pemilu tertentu. Nah, lebih jelasnya itu diatur dalam PKPU, itu ada berapa pasal, dan nanti juga ada peraturan bersama, yaitu tadi KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers. Itu nanti tidak berpihak, artinya netral seperti KPU melayani ya, Mas Nurani. Iya, seperti itu. Karena teman pemilih juga perlu dilindungi ini dengan ketidakberpihakan media pada salah satu peserta pemilu. Berikutnya, Mas Nurani, apa yang bisa disampaikan ke teman pemilih, apa yang harus dilakukan dalam masa tahapan kampanye? Iya, setiap tahapan kita memang membutuhkan partisipasi masyarakat ya. Artinya kan KPU ini penyelenggara, tapi ketika tahapan-tahapannya tidak direspon,
ini nanti kan juga tidak ada attachment itu ya, perasaan yang bareng-bareng bahwa pemilu ini adalah gawe bersama. Jadi penyelenggarane melakukan tahapan, melayani parpol, tapi pemilihnya juga nyantai-nyantai, nggak peduli kan. Ini nanti kualitas pemilu kan juga kurang baik. Sehingga kemudian di tahapan kampanye ini dorongan kami untuk menghimbau, mengajak masyarakat terlibat itu lebih besar, Mbak. Karena apa? Bayangkan sebelum orang menentukan pilihan, mereka kan harus tahu dulu ya pasangan calonnya siapanya itu artinya visi misi, program, mungkin rekam jejak, terus karakter, terus kemudian apapun tentang calon dan peserta pemilu itu kan harus diketahui. Dan momentum yang paling pas untuk mengeksplorasi informasi-informasi tentang calon dan peserta pemilu itu ya di kampanye ini. Karena pada masa kampanye ini mereka itu bergerak aktif untuk istilahnya dalam tanda kutip menjual citra, menjual dirinya, menyampaikan visi misinya, program-programnya. Jadi ini harus disambut oleh masyarakat. Makanya masyarakat juga pada kesempatan ini, terutama 75 hari ini, lek iso ya aktif. Mungkin kemarin sebelum kampanye kan oke lah, mereka cuek gitu ya, nggak apa-apa. Meskipun ya tidak harus cuek karena tahapannya kan bukan kampanye, ada tahapan mutarleh. Bagaimana dalam masa pemutakhiran data pemilih mereka juga lek iso memastikan apakah aku ki wis mlebu daftar pemilih apa belum. Nah itu kan kita aktif juga menyampaikan itu. Jadi setelah terdaftar, hak pilihnya dijamin, sekarang adalah hak memilihnya ini. Makanya sebelum memilih seharusnya akan mengetahui siapa calonnya. Disinilah masa kampanye ini calon pemilih, terutama teman pemilih Trenggalek, galilah informasi sebanyak-banyaknya terkait pasangan calon ini. Ikuti kegiatan-kegiatan kampanye dengan berbagai metode kampanye yang tadi sudah kita sampaikan. Mungkin akan ada pertemuan tatap muka di sekitar jenengan. Orang ngumpul-ngumpul ngapain? Oh ini ternyata sedang kampanye. Kalau jenengan ingin tahu lebih banyak, ya bisa datang langsung ke calon, bisa kemudian datang langsung ke pelaksana kampanye, tim kampanye untuk bertanya. Jadi tidak perlu alergi alergi juga gitu ya. Karena apa? Kalau nanti tidak seperti itu, biasanya ini nanti akan kembali ke karakter umum. Biasanya ini Mbak Yuyun, rata-rata pemilih kan ngomongin ini. Alah kabeh padha wae. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu gak melihat secara mendalam. Wong iki lek ndelok kekaduan, apa meneh ra ndelok, ya wis padha wae. Tapi setelah didekati, oh iya ya ternyata iki lho bedane antara pasangan calon satu dengan pasangan lainnya yang sudah ada 3 pasangan calon itu. Oh ngene ya. Setelah mereka secara intensif itu memantau lewat media sosial, melihat lewat TV, terus kemudian mungkin datang langsung ke acara kampanye di mana pasangan calon ini ditawarkan, mungkin mereka akan baru tahu. Yo lek kok kadoan ngomong neh ra gelem menyimak kan yo jelas ora nek pembedane. Karena menurut saya di antara 2 hal yang berbeda itu pasti ya ada bedanya secara kuantitatif maupun kualitatif. Menarik. Jadi kadang 2 hal yang berbeda itu pasti beda. Kalau kita menganggap sama berarti kita tidak mendekati bahwa kondisi material sebuah fakta itu berbeda. Tapi kalau kita mau mendekati, oh pasti akan kelihatan gitu ya. Terus saya juga mengajak masyarakat Trenggalek, terutama teman pemilih. Nanti selain metode kampanye, alat peraga kampanye, bahan kampanye, tadi lupa ya kita bahas, ada bahan kampanye juga Mbak Yuyun. Jadi selain memasang gambar-gambar, ada juga penyebaran bahan-bahan. Bukan hanya flyer, poster, pakaian, jilbab, kaos, pokoknya barang-barang yang sudah diatur di situ ada belasan item. Cuman pelaksana kampanye atau tim kampanye atau peserta pemilu itu boleh menyebar dengan batas-batas nilai maksimal ketika dikonversi atau diganti ke rupiah itu maksimal 100.000. Nanti ada lagi rapat umum, ada lagi iklan media, iklan kampanye. Nah, saya mengajak teman-teman partisipasi yang aktif itu nanti kita coba lihat debat publik. Nah, kemarin kan sempat ada hoax ya
tersebar di media massa bahwa KPU katanya tidak akan ada debat publik bagi calon presiden. Apa iya itu Mas Nurani? Ya, tentu saja itu adalah hoax, berita bohong. Karena sudah jelas di KPU, terutama di Juknis ya, ada debat publik selama 5 kali. Dengan tema-tema misalnya terkait tentang tugas negara di preambul pembukaan Undang-Undang Dasar, tema kesejahteraan umum, tema mencerdaskan kehidupan bangsa, tema politik luar negeri, ikut memelihara perdamaian dunia dan lain-lain. Itu nanti 5 kali debat publik. Jadi kita akan bisa melihat calon presidennya itu ketika ngomong seperti itu, terus kemudian apa isi yang diomongkan. Nanti juga ada sesi wakil gitu ya, ada bareng-bareng juga. Nah, kenapa ini menarik? Karena debat publik itu adalah kampanye yang melibatkan pendidikan politik secara mendalam. Dalam artian bahwa visi misi mereka itu kan dioncei. Mungkin ditanya oleh panelis, terus kemudian saling bertanya antar pasangan calon, sehingga di sana itu terjadi ya, makanya istilahnya debat. Dalam debat dialektika pembicaraan itu ada penggalian ide-ide. Bukan hanya itu sebenarnya yang menarik, misalnya masyarakat yang paham gestur tubuh itu, yang misalnya yang bohong yang enggak itu seperti apa, atau mungkin bisa menilai omongan-omongan konsistensi antara omongan dulu dengan sekarang seperti apa, itu kan bisa dinilai ya. Betul. Jadi monggo diikuti ya, terutama ini biasanya ibu-ibu sing senengane sinetron ya. Mungkin monggo ibu-ibu nggih nanti debat publik ditayangkan di televisi, tolong juga dilihat gitu ya. Artinya ini masa-masa kampanye yang sangat penting karena informasi-informasi yang mendalam terkait program-program visi misi dan lain-lain itu digali di situ selama 5 kali. Jadi ya itu intinya, bahwa partisipasi itu simpelnya yang mengikuti apa yang disampaikan oleh peserta pemilu sepanjang mereka kampanye. Salah satu yang penting adalah debat publik, karena itu menjadi masa yang sangat penting untuk penggalian informasi itu sebelum mereka memilih gitu ya. Saya pikir itu. Oke. Demikianlah teman pemilih, sudah kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Mas Nurani, anggota KPU Trenggalek Divisi Sosdiklik Farmas dan SDM. Jangan lupa ikuti pesannya untuk saksikan tayangan debat publik yang akan diselenggarakan oleh KPU RI tentang debat publiknya calon presiden, dan juga jangan alergi terhadap kampanye yang diselenggarakan oleh para caleg di sekitar kita, baik melalui media-media komunikasi baik tatap muka maupun melalui media sosial tentunya. Jangan lupa ikuti terus tayangan Gude, Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Tetap sehat dan tetap semangat, ikuti pemilu 2024.